Berkehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengiring kita hadir di masjid ini. Setiap langkah kaki kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan yang kita dapatkan di yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masyaina fi dhulami binuri tam yaumil qiyamah." Kata Nabi, berilah kabar gembira bagi mereka yang berjalan kaki di saat suasana yang begitu gelap dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Kita semua insya Allah mendapatkan cahaya tersebut di yaumil qiyamah bagi keluarga, sahabat, anak dan keturunan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada dan haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk dengan berniat i'tikaf di masjid ini seraya membaca daripada zikir-zikir yang dikumpulkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian tadi kita juga sudah membaca surat Yasin. Semoga hajat dan keperluan kita kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita keluar daripada majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk di sini juga mendengarkan daripada ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan daripada kajian daripada guru-guru kita semua. Ilmu-ilmu ini kita dengar dan insya Allah kita sama-sama mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak mau berceramah, nanti ada yang menyampaikan kajiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika min hali ahli an-nar lillahi ta'ala. Pertama-tama saya mengingatkan diri saya dan semua yang hadir untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati para asatidz, para habaib, terkhusus Imam Masjid Al-Khairat Al-Habib Reza Al-Jufri dan para asatidz lainnya, orang tua kita semuanya, jamaah hadirin wal hadirat majelis Sumur Berkah yang insya Allah selalu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat ikhlas hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikir dan majelis ilmu agama. Setelah itu sholat 2 rakaat. Setelahnya seperti yang disebutkan oleh Al-Habib Habib Reza tadi, luar biasa pahala yang disebutkan dalam hadis lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pernah memuji sekelompok pasukan perang yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini diutus sama Nabi untuk berperang di satu tempat. Mereka pergi dengan cepat ke tempat peperangan tersebut
kemudian kembali dengan cepat dalam waktu yang singkat, sehingga sebagian sahabat memuji apa yang dilakukan para sahabat tersebut. Ini Masya Allah, diutus sama Nabi pergi perang cepat, menang, kemudian bawa ghanimah, yaitu harta rampasan perang yang banyak dan dalam waktu cepat. Pahalanya luar biasa. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maukah kalian saya tunjukkan sesuatu yang lebih mulia daripada itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih besar pahalanya daripada itu, yaitu kata Nabi, seseorang yang datang pada waktu sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh dia duduk dalam keadaan zikir sampai terbitnya matahari, kemudian dia tutup dengan 2 rakaat sholat. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi subhanallah, ini tiap hari dilakukan. Ya, baca zikir, insya Allah Allah berikan istiqomah kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah dalam amalan ini hingga wafat, insya Allah Ta'ala. Nah, insya Allah dalam waktu yang sedikit kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan maksiat lisan. Kemarin kita sudah membahas tentang ghibah dan namimah. Pada hari ini kita akan membahas tentang tahrish, yaitu tahrish. Apa itu makna tahrish? Yaitu ketika seseorang menghancurkan orang lain untuk berbuat sesuatu yang diharamkan. Misalnya contoh, dia menghancurkan, memanas-manasi orang untuk saling bakalahi, orang bilang ya, adu domba, tahrish. Jadi dia kasih muncul perkataan. Kalau namimah itu pakai perkataan, misalnya kalau di anak-anak atau misalnya di antara binatang, bahkan misalnya antara ayam, ya, atau antara domba, ada adat istiadat seperti itu, dibuat bakalai antara domba, antara 2 domba, atau antara ayam. Ini masuk dalam maksiat yang namanya tahrish tadi itu. Jadi hukumnya tidak boleh walaupun di antara binatang, ya, walaupun di antara binatang. Jadi misalnya antara ayam misalnya atau antara domba, nah itu termasuk dalam maksiat yang namanya tahrish. Min ghairi naqli qaulin, tanpa bicara. Kalau namimah itu ada omongan yang dikeluarkan, memindahkan omongan antara 2 orang sehingga terjadi fitnah, permusuhan di antara 2 orang. Nah, ini namanya namimah. Tapi kalau tahrish tanpa omongan, misalnya ada ayam, dia kasih sabun, ya, supaya yang satu mau menyerang ini. Nah, ini sudah dinamakan tahrish tadi. Ini sudah yang dinamakan dengan tahrish. Nah, jadi disaling disengaja melakukan sesuatu sehingga memanaskan kedua, misalnya antara binatang supaya keduanya berkelahi. Nah, ini yang dinamakan dengan tahrish. Kemudian termasuk maksiat lisan al-kadhib, yaitu berbohong. Ya, apa itu berbohong? Yaitu mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan dan dia mengetahui bahwa yang dia kabarkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau dia tidak tahu, maka bukan kadhib namanya. Misalnya contoh, ada orang tanya sama Ustaz Risman, dia dalam rumah, dalam sekretariat MSP, dia tanya, ada Ustaz Aswin di dalam, misalnya. Dibilang Ustaz ada, karena waktu baru dia keluar ada Ustaz Aswin. Ternyata setelah dia keluar Ustaz Aswin juga keluar. Nah, ternyata orang yang bertanya mendapati tidak ada Ustaz Aswin. Berarti apa? Ini di luar pengetahuannya Risman. Nah, ini Ustaz Risman. Ini berarti apa? Bukan dikatakan kadhib. Kadhib itu dia mengetahui bahwa apa yang dia kabarkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian al-yaminul kadhib, al-yaminul kadhibah, yaitu seseorang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Bicara sesuatu yang bohong kemudian mengatakan wallahi,
demi Allah, seperti itu kejadian. Ini termasuk dosa besar ya, bersumpah atas nama Allah kemudian yang dia katakan adalah bohong. Nah, kemudian al-fadul qadhaf, yaitu menisbatkan orang lain atau salah satu anggota keluarganya kepada zina. Misalnya mengatakan fulan penzina, atau salah satu keluarganya, ayahnya, ibunya misalnya. Nah, ini termasuk qadhaf. Nah, bagi qadhaf ini kalau orang yang melakukannya ada hukumannya. Ya. Ada hukumannya. Apa itu? Kalau dia merdeka itu dicambuk sebanyak 80 kali. Menuduh orang lain berzina, fulan, atau misalnya kinayah. Kinayah itu bagaimana? Ada yang sore mengatakan fulan penzina, atau kinayah misalnya mengatakan ada 4 orang di situ. Jadi sama saya, adapun saya ini dengan ini, kita ini anak halal. Jadi tidak langsung dia sebutkan fulan penzina atau anak zina. Dia bilang kita ini anak halal. Maksudnya apa? Bahwa engkau yang fulan bukan anak halal. Ini maksud daripada maksiat ini. Termasuk maksiat, salah satu ciri daripada dosa besar, manakala maksiat tersebut ada hadnya dalam agama. Nah, ini ada hadnya. Jadi orang yang melakukan ini dicambuk sebanyak 80 kali kalau dia merdeka. Kalau dia budak itu dicambuk sebanyak 40 kali. Nah, berikutnya termasuk maksiat lisan, yaitu sabbus sahabah, mencaci maki sahabat. Nah, kalau dia mencaci maki sahabat secara keseluruhan tanpa terkecuali, ya, mencaci maki sahabat secara keseluruhan tanpa terkecuali, maka ini adalah sebuah kekufuran, ya, kekufuran, mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Tapi kalau dia mencaci maki sahabat satu persatu, atau misalnya mencaci sahabat yang merupakan sahabat yang utama seperti Abu Bakar, ada orang mencaci maki Abu Bakar, atau mencaci maki Sayyidina Umar bin Khattab, ya, atau mencaci maki Sayyidina Utsman, ya, termasuk mencaci maki Sayyidina Utsman, misalnya mengatakan Sayyidina Utsman zalim, atau mengatakan Sayyidina Umar khianat, atau mengatakan Sayyidina Abu Bakar pembohong, atau kata-kata seperti ini masuk dalam kategori hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haqq. Ya, jadi jatuh kepada dosa besar. Khususnya Sayyidina Abu Bakar yang merupakan orang, ya, wali yang paling utama setelah Nabi. Jadi kalau ditanya umat yang paling mulia secara mutlak setelah Nabi Muhammad, setelah para nabi, siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang orang jadi maki kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini jatuh kepada dosa besar, ya. Jatuh kepada dosa besar. Nah, kemudian asyhadatul dzur. Syahadatul dzur artinya yaitu sumpah palsu, ya, atau saksi palsu, yaitu seseorang bersaksi terhadap sesuatu yang dusta. Menjadi saksi dia tapi sesuatu yang dusta. Kemudian matlul ghani, yaitu sengaja menunda membayar hutang padahal dia mampu untuk membayar hutang. Ini termasuk maksiat. Dia punya uang, sudah jatuh tempo hutang tersebut secara akad. Misalnya dia dipinjamkan, dihutangkan orang uang. Ini pemilu bayar nanti saya tagih bulan depan, tanggal 30. Datang tanggal 30, dia mampu membayar, sudah ditelepon. Mana sudah uang? Oh, kasih waktu saya 10 hari. Padahal dia kalau dia bayar pada saat itu bisa. Nah, ini jatuh kepada dosa besar. Jadi kalau dia jatuh tempo kapan? Kalau orang berhutang, kalau kapan? Kalau ada kesepakatan 1 bulan misalnya, 2 bulan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, misalnya ada orang meminjamkan uang, saya kasih pinjam uang Komiwa, saya hutangkan 1 juta, tapi tidak disebut
Berapa sampai kapan? Kapan yang jatuh tempo utang tersebut? Kapan seseorang tersebut menagih. Jadi kapan seseorang tersebut menagih, maka di situ jatuh tempo. Kalau seandainya dia tidak bayar pada saat itu juga, maka dan dia mampu untuk melakukan hal tersebut, maka ini jatuh kepada dosa. Kapan? Kalau dia mampu membayar utang tersebut. Ya, kalau dia mampu membayar utang tersebut. Nah, ini insya Allah pembahasan kita pada Sepanjang. Berikutnya yaitu asyadmu, mencaci maki seorang muslim. Ya, mencaci maki seorang muslim atau melaknat seorang muslim. Ya, mencaci maki ini biasa kadang kata-kata caci maki keluar dari mulut seseorang dengan gampang, ya. Apalagi kalau yang dicaci maki ini wali atau orang soleh, hati-hati. Ya, mencaci maki seorang muslim atau melaknat seorang muslim. Kemudian al-istihza'u bi muslim, mengejek, menghina, kalimat yang mengandung ejekan dan hinaan kepada seorang muslim, walaupun itu bercanda. Kadang orang kita ini duduk-duduk bercanda dengan sesama saudara. Kita pikir cuma bercanda, tapi orang tersebut tersinggung dengan kita punya kata-kata. Dan kita punya kata-kata ini mengandung unsur ejekan sama dia. Apakah bercanda tersebut uzur bahwa orang tersebut mengatakan ejekan kepada saudaranya muslim karena dia kan cuma bercanda, Ustaz? Bercanda tersebut bukan merupakan uzur. Kalau orang tersebut sakit hati, nah dia jatuh kepada al-istihza'u bil muslim tadi itu. Wa kullu kalamin mu'din lahu, dan setiap perkataan yang menyakiti orang lain, ya, menyakiti seorang muslim. Nah, kemudian tidak termasuk di sini kalau misalnya ada orang menasihati, ada orang buat salah, buat kesalahan, buat dosa, kita nasihati. Kemudian dia sakit hati dengan nasihat kita, misalnya tersinggung, mobil ini kenapa kau bertemu di depannya orang misalnya, atau ditegur dia tapi dia tidak terima, sakit hatinya. Nah, ini tidak ada masalah karena kita melakukan sesuatu yang benar. Tapi ingat, kalau menasihati orang jangan di depan orang ramai. Nah, kalau kita menasihati orang di depan orang ramai, itu bukan menasihati namanya, itu mempermalukan dia. Ya, kalau perlu kita datang sama dia secara empat mata, kasih tahu, fulan, lillahi ta'ala, saya kasih tahu sama komi, yang komi buat tadi tidak boleh. Tapi kalau kita kasih tahu di depan orang, kadang biasanya orang itu tidak terima. Nah, karena dia merasa, kecuali orang yang memang hatinya itu tunduk sama aturan agama, oh iya, barakallahu fiik, terima kasih, komi sudah nasihati saya. Tapi kalau orang biasanya pada umumnya itu tidak menerima kalau ditegur di depan orang. Nah, karena tujuan kita menegur orang ini supaya apa? Supaya dia menerima nasihat, supaya berubah keadaan. Bukan lantaran kita dianggap tegas dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian wal kadibu 'ala Allahi wa 'ala rasulih. Kemudian berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Menyebutkan tentang suatu perkataan, dia tahu itu bukan hadis Nabi, kemudian dia dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, ulama menyebutkan salah satu syarat seseorang itu membaca ilmu hadis harus pintar nahwu dan sharaf. Kenapa harus pintar nahwu dan sharaf? Bisa jadi kalau dia baca hadis salah kalimat, salah baris, bisa menisbatkan kepada Nabi kalimat yang Nabi tidak pernah katakan. Kecuali kalau ada kitab hadis yang sudah ada syakalnya. Tapi kalau tidak ada syakal, kalau orang membaca hadis, dia belajar nahwu sharaf dulu. Supaya apa? Supaya jangan dia mengatakan sebuah hadis padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan tentang hadis tersebut. Yang terakhir yaitu at-talaqul bid'i, yaitu mentalak seseorang wanita
dalam keadaan haid. Ya, jadi ada laki-laki dia talak wanita istrinya dalam keadaan haid. Ini namanya talaqul bid'i. Talak yang sah tapi haram hukumnya. Atau dia mentalak istrinya dalam keadaan suci tapi sudah didahului oleh hubungan suami istri sebelum itu. Misalnya sudah masuk masa suci istrinya, sudah berhubungan badan, habis itu di masa suci yang sama dia talak istrinya. Ini haram, tidak boleh hukumnya, tapi tetap jatuh talak. Nah, atau dia talak istrinya dalam keadaan haid, dalam keadaan haid. Yang talak sunni itu bagaimana? Talak yang boleh, yang sunni, yang disunahkan itu kapan? Bukan maksudnya disunahkan yang tidak jatuh ke haram, itu maksudnya. Talak sendiri hukumnya makruh. Ya, hukumnya apa? Makruh, tergantung keadaan. Ya, tergantung keadaan. Tapi yang tidak haram itu kapan? Yaitu ketika seseorang mentalak istrinya dalam keadaan suci yang tidak didahului oleh hubungan badan sebelum itu. Nah, ini namanya talak sunni. Ya, mentalak istrinya dalam keadaan suci yang tidak didahului oleh hubungan badan sebelum itu. Nah, ini kira-kira penjelasan sedikit daripada maksiat-maksiat lisan yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Fikri Bajibir yang sudah menyampaikan kita materi nasihat terkait dengan maksiat lisan, dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi jamaah yang mau bertanya. Pak Haji juga sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis salam langsung keluar. Tidak baca-baca, tidak baca-baca, tidak baca-baca. Ya. Waalaikumsalam. Jadi ada permasalahan di tempatnya haji. Ada Pak Imam ini atau siapa? Pak Imam? Tidak ada Pak Imam. Ada orang yang akan jadi imam. Tiba-tiba habis salam, orang masih berdiri, dia sendiri yang berdiri. Nah, itu tidak berzikir. Nah, secara hukum agama apa itu hukumnya? Secara hukum agama tidak disebut jatuh ke maksiat, tidak juga berdosa itu. Tapi dia kehilangan pahala yang besar, ya, karena ada zikir yang dianjurkan yang dibaca setelah sholat. Nah, kata ulama, misalnya contoh ini tentang la ilaha, kita sudah jelaskan tentang apa namanya faidah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu